Sudah beberapa minggu ini kita selalu berada di rumah. Kita tidak boleh keluar rumah, bertemu dengan teman-teman, apalagi pergi ke tempat yang ramai. Bahkan sekolah juga diliburkan dan kita harus belajar dari rumah secara daring atau online. Orang tua juga tidak berangkat ke kantor, tapi bekerja dari rumah. Kadang orang tua harus pergi ke pasar atau supermarket untuk membeli bahan makanan. Tapi mereka harus memakai masker saat pergi dan menjaga jarak dengan orang lain. Saat sudah pulang pun, mereka langsung cuci tangan dan ganti baju. Bahkan ada juga yang langsung mandi. Sebenarnya apa yang terjadi ya? Kalau mencari informasi dari internet dan televisi, mungkin kita akan menemukan bahwa kita memang disarankan untuk menjaga jarak dengan orang lain. Menjaga jarak itu penting terutama di saat sekarang ini untuk menghindari virus corona. Apakah teman-teman sudah tahu tentang virus corona? Virus corona adalah salah satu virus yang menyerang sistem pernapasan. Ada beberapa jenis virus corona, di antaranya SARS coronavirus, MERS coronavirus, dan SARS coronavirus 2. SARS coronavirus mengakibatkan penyakit SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome yang muncul pada tahun 2002 lalu. MERS coronavirus mengakibatkan penyakit MERS atau Middle East Respiratory Syndrome yang muncul pada tahun 2012 lalu. Sedangkan SARS coronavirus 2 mengakibatkan penyakit COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 yang muncul pada akhir tahun 2019 lalu. Virus corona ini bisa berbahaya untuk tubuh kita. Saat virus corona masuk ke tubuh, dia membuat kita sakit dan lemas. Kita jadi demam, bersin, batuk, dan tak jarang juga jadi sesak napas. Saat kita batuk, percikan ludah akan keluar dari mulut. Begitu juga saat bersin, mungkin lendir juga bisa keluar dari hidung. Percikan ludah atau lendir itu bisa mengandung virus corona dan bisa menempel di berbagai tempat. Mulai dari menempel di mainan, menempel di buku, jatuh ke meja, dan lain-lain. Kalau orang lain memegang benda-benda itu, virus corona bisa menempel di tangan mereka. Nah, kalau mereka memegang hidung atau mulut dengan tangan yang terkontaminasi itu, virus corona akan dengan mudah masuk ke dalam tubuh mereka. Virus corona akan menuju ke paru-paru dan membuat mereka akhirnya jadi ikut sakit. Lalu, apa yang harus kita lakukan supaya virus corona tidak menyebar ya? Pertama, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Sabun bisa membunuh virus corona dan virus lainnya di tangan kita, lalu ikut jatuh terbawa air yang mengalir. Kedua, batuk dan bersin dengan cara yang tepat. Tutup hidung dan mulut dengan siku dalam. Hindari menutup hidung dan mulut dengan telapak tangan, karena bisa membuat virus jadi menempel di telapak tangan. Ketiga, pakai masker. Virus corona yang melesat ke arah kita tidak akan bisa masuk kalau kita menutup hidung dan mulut dengan masker. Keempat, tetap berada di rumah dan lakukan kegiatan dari rumah. Kalau kita melakukan keempat hal tadi, virus corona pasti tidak akan menyebar luas dan mereka akan hilang dengan sendirinya. Kalau virus corona sudah hilang, kita bisa bermain di luar rumah dan bertemu dengan teman-teman lagi deh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisri Febriani, NIM 17005198, jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan solusi dari pendidikan luar sekolah pada pandemi COVID-19 ini. Yang pertama itu permasalahan pada pendidikan. Nah, pada pendidikan ini solusi dari pendidikan yang dialami oleh masyarakat pada saat pandemi COVID-19 ini seperti kita harus memberikan tugas atau pelajaran melalui online yang nantinya akan dibimbing oleh orang tua masing-masing anak didik, dan sebagai pendidik harus memantau anak didiknya dari jarak jauh bagaimana perkembangan anak didiknya melalui informasi yang diberikan oleh orang tua itu sendiri.
Nah, yang kedua yaitu permasalahan dalam perekonomian. Nah, solusinya di sini yaitu sebagai pendidikan luar sekolah, tentunya kita akan mengarahkan masyarakat tersebut harus hidup pintar dalam mengelola baik itu keuangan keseharian ataupun tidak. Dan pemerintah tersebut juga memberikan bantuan kepada masyarakat. Contohnya, bantuan BLT, sembako, dana desa, dan lain sebagainya. Peran pendidikan luar sekolah di sini adalah mampu mengarahkan masyarakat tersebut baik dalam hal apapun dan mengajak masyarakat untuk berjualan secara online maupun bercocok tanam di sekitar lingkungan rumahnya agar penghasilan masyarakat itu bertambah. Nah, yang ketiga, tindakan kriminal. Nah, di sini solusi bagi pendidikan luar sekolah, tindakan kriminalnya yaitu dapat kita memberi mereka seperti memberikan pencerahan ataupun memberikan mereka sanksi agar mereka tidak mengulanginya lagi. Contohnya, seseorang tersebut mencuri. Nah, di situ mereka kan telah mencuri sesuatu. Nah, kita dapat memberikan sanksi kepada mereka agar mereka tersebut tidak mengulanginya lagi. Sanksinya berupa arahan yang baik ataupun ganjaran yang sangat membuat mereka tidak mengulanginya lagi. Nah, yang keempat, ada masalah kemiskinan dan tingkat pengangguran di Indonesia itu meningkat. Nah, solusinya adalah banyaknya kemiskinan karena karyawan banyak di PHK. Jadi, peran PLS di sini adalah membantu pemerintah memberikan solusi kepada yang terkena PHK ataupun masyarakat yang baru tamat sekolah dan sedang mencari kerja, memberikan kartu prakerja kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan suatu pekerjaan tersebut. Nah, masalah yang terakhir yaitu masalah sosial dalam lingkungan masyarakat. Nah, solusinya dan peran PLS adalah memberikan pengarahan kepada masyarakat bahwa COVID-19 itu benar-benar berbahaya, seperti memberikan atau membagikan sebuah brosur tentang COVID-19, tentang bahayanya COVID-19 agar masyarakat tidak mudah terjangkit oleh virus COVID-19 tersebut. Solusinya juga bisa memberikan masker atau hand sanitizer kepada masyarakat agar masyarakat berpergian selalu menggunakan masker dan selalu mencuci tangan agar COVID-19 ini tidak mudah menular kepada masyarakat yang lainnya. Baiklah, selanjutnya yaitu data yang sudah saya dapat di Tirto ID. Jumlah kasus positif corona di Indonesia kembali mengalami penambahan sebanyak 1.000 lebih pada tanggal 18 Juni. Selama 7 hari terakhir, penambahan kasus baru dengan jumlah di atas 1.000 pasien tersebut terjadi dalam 6 hari. Percepatan penanganan COVID-19 ini yang diumumkan pada Kamis sore 18 Juni 2020 menunjukkan jumlah kasus baru mencapai 1.331 pasien. Angka kasus baru itu sekaligus menjadi yang tertinggi sejak pasien pertama diumumkan pada awal Maret lalu. Level jumlah kasus baru tertinggi sebelumnya tercatat pada 10 Juni lalu, yakni 1.241 pasien. Dengan penambahan tersebut, total jumlah kasus positif corona di Indonesia pada hari ini menjadi 42.762 orang. Dari jumlah tersebut, 23.625 pasien COVID-19 masih dalam perawatan. Sementara total jumlah pasien COVID-19 di Indonesia yang sudah sembuh mencapai 6.794
orang. Dalam sehari terakhir, data kesembuhan pasien bertambah 555 orang. Sedangkan angka kematian pasien COVID-19 di Indonesia secara total saat ini mencapai 2.339 jiwa. Data pada hari ini menunjukkan ada penambahan 63 pasien meninggal dunia. Selain itu, sebanyak 17.923 pasien dalam pengawasan PDP masih harus diawasi. Sebanyak 36.698 orang dalam pemantauan juga masih harus dipantau atau sering disebut dengan ODP. Berdasarkan dari penanganan COVID-19 ini, pemeriksaan dengan metode YRT, PCR, dan tes cepat molekuler atau TCM untuk diagnosa kasus positif COVID-19 dilakukan terhadap 20.650 spesimen. Dalam sehari terakhir, kapasitas ini sesuai dengan target pemerintah. Secara total sudah 580.522 spesimen telah diperiksa dengan metode RT-PCR dan TCM. Pada hari ini yang dikumpulkan dalam 24 jam terakhir hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat, Kamis 18 Juni 2020, menunjukkan penambahan kasus baru dalam jumlah tinggi masih terjadi di beberapa provinsi epicentrum utama penularan virus corona. Pada hari ini, Jawa Timur kembali menjadi provinsi dengan jumlah kasus baru yang tertinggi di Indonesia. Jatim tercatat mempunyai 384 kasus baru pada hari ini. Ibu kota dan 3 provinsi di luar Jawa pada hari ini masuk dalam daftar 5 provinsi dengan jumlah kasus baru yang tertinggi di Indonesia. DKI Jakarta tercatat melaporkan 173 kasus baru, sedangkan Sulawesi Selatan memiliki 166 kasus baru. Lalu Kalimantan Selatan menemukan 118 kasus baru. Adapun Bali memiliki 66 kasus baru dalam 24 jam terakhir. Nah, dari penjabaran tadi mungkin itu solusi dan data yang saya dapat pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan ataupun ucapan yang tidak berkenan didengar, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.